Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah kelas 11, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang kelima di tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2021. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam memahami pelajaran ini. Ahibatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita yang keempat kemarin kita sempat terputus ya dan belum sempat selesai pembahasan waktu itu qadarullah. Ya insyaallah pada saat ini kita akan menjelaskan ya pembahasan kemarin yang terpotong ya tentang pembahasan masih wa yakhruju al-amru anil fawriyah ila tarakhi, bahwasanya hukum amar keluar dari hukum al-fawr segera terhadap hukum at-tarakhi boleh ditunda. Tentang dalil yang dijadikan sebagai dasar bolehnya ditunda adalah dalil dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemarin kita menjelaskan perkataan Syekh rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fa in qultu yaridu 'alaika fil istidlali bihadzal hadisi iradan. Jikalau aku mengatakan ya bahwa telah datang kepada Anda sebuah pendalilan mengenai hadis ini, ada dua sisi, dua penjelasan. Al-iradul awal ya. Sisi yang pertama, qauluha ucapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan Siti Aisyah, fama astati'u wa hadha yadullu ala anna kana tu'akhiruhu li'udrin. Jadi perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku tidak mampu, ini sebagai dalil bahwa mengakhirkannya itu karena ada udzur, karena ada halangan. Wa nahnu nuwafiquka annahu idza kana li'udrin fahuwa ala tarakhi hatta yazula al-udru. Kemudian ketika ada halangan, maka kami menyepakatinya. Berarti itu menunjukkan kepada tarakhi, kepada sesuatu yang boleh ditunda sampai berakhirnya udzur. Pakai fatakul, bagaimana katanya Anda mengatakan, jadi ada ulama yang membantah tentang kalimat pama astati'u sehingga mengatakan kepada Anda kalau ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Berarti kan itu diakhirkannya itu karena ada udzur gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Anda mengatakan qadha Ramadan yajuzu fi tawassu'? Bagaimana Anda mengatakan atau Anda berpendapat bahwa mengqadha bulan Ramadan itu hukumnya boleh? Ya, yang di dalamnya ada keleluasaan. Sementara kan Siti Aisyah mengatakan fama astati'u. Nah, ini adalah salah satu lontaran lontaran yang dikatakan oleh seseorang misalnya.
fama astati'u, dalam kalimat fama astati'u. Sekarang yang kedua al-iradu tsani. Kemudian yang kedua, ketika ada sesuatu yang ditujukan kepada kita tentang hadis yang tadi Siti Aisyah, ya. Beliau mengatakan anna Aisyah lam tadhkur anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittala ala dzalik hatta yakuna hada min babit takrir. Bahwasanya Siti Aisyah tidaklah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal demikian, hal itu, sehingga ini termasuk kepada dalil tentang bab takrir atau sunnah takririyah. Faminal jaiza atau faminal jaizi anna Rasulullah alaihi salatu wasallam lam ya'lam. Maka sah-sah saja dan sesuatu yang boleh bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengetahui hal demikian, tidak mengetahui keadaan Siti Aisyah. Wa fil sahabi laisa bihujjatin li jawaz. Dan ingat bahwasanya kata beliau, ya, perbuatan sahabat itu bukanlah termasuk hujjah. Karena apa? Karena sesuatu yang Nabi SAW tidak mengetahuinya. Dijawazi, karena kita tahu bahwa kata beliau dijawazi ayyaf'alahu an ijtihad. Sementara hukumnya boleh-boleh saja, ya, ketika para sahabat melakukannya. Nah ini adalah sebuah ijtihad dan Nabi menyetujuinya. Sementara di sini mu'alif mengatakan wal mas'alatu khilafiyah. Sementara masalah apakah sahabat, ya, di dalam perbuatannya itu termasuk kepada hujjah, maka ini adalah, ya, ada perbedaan pendapat. Nah, sekarang saya memberikan jawaban dari dua pertanyaan yang muncul dari kalimat fama astati'u dan kondisi Siti Aisyah. Beliau mengatakan fama wal jawabu an hadainil iradain, dan apa jawaban dari dua hal yang datang kepada Anda tentang, ya, pertanyaan yang muncul kepada kita. Naqulu, kami jawab, amal awal, adapun yang pertama, wahwa qauluha fama astati'u, kalimat Siti Aisyah radhiyallahu anha fama astati'u fa innana na'lamu annaha la tuqsadu bi adamil istita'ah. Kita tahu bahwasanya kalimat tersebut bukanlah, ya, tujuannya atau niatnya karena dia tidak mampu. Bahwa hunaka mani'an badanian yamna'uha minhu, bahwa di sana ada sesuatu yang menghalangi secara fisik, yang menghalangi dia tidak bisa saum, ya, yang mungkin secara fisik yang bisa menghalangi keadaan seseorang tidak bisa mengqadha saum atau melaksanakan saum. Seperti apa? Kasapari seperti sapar. Ini sebagai mani, sebagai penghalang yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan saum. Kemudian wal marad, dan sakit. Sementara Siti Aisyah tidak dalam keadaan sapar dan juga tidak dalam keadaan sakit. Sementara Siti Aisyah fahya fil Madinah wahya sahihah. Sementara Siti Aisyah ada di kota Madinah bersama Rasul, tidak dalam keadaan sapar dan juga dalam keadaan Siti Aisyah tidak sakit, yaitu sehat. Namun yang menjadi penghalang apa? Ketika Siti Aisyah mengatakan fama astati'u, aku tidak mampu. Nah, kemudian di sini saya melanjutkan, yang menjadi penghalang itu adalah apa? Lakinnal mani huwa, maka yang jadi penghalang itu adalah apa? Limakani Rasulillah, karena posisi Rasulullah SAW, antara kedudukan Siti Aisyah sebagai istri, ya, dan Rasulullah sebagai suaminya. Nah, ini menjadi penghalang Siti Aisyah untuk mengqadanya, karena, ya, mungkin di sini saya menjelaskan wahadal mani laisa mani'an minal wajib, dan ingat bahwa di sini penghalangnya bukanlah sebagai penghalang yang hukumnya sebagai apa? Hukumnya adalah wajib. Bidalilin annaha kanat tusalli as-salah ma'a makani Rasul sallallahu alaihi wasallam minha. Karena dalilnya bahwa Siti Aisyah melakukan salat bersama, ya, salatnya, ya, Nabi SAW. Begitu pula, ya, dalam keadaan beliau, ya, bersama Rasulullah SAW, ya, salat bersama Nabi SAW. Karena apa? Makanya Rasulullah SAW, kedudukan
ya posisi beliau sebagai istri dan Nabi SAW sebagai suaminya. Begitu pula wabidalin annaha tasumu Ramadan ma'a makani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ini sebagai dalil bahwa beliau juga saum Ramadan ya di hadapan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kana al-qada wajiban 'alal fawr. Seandainya mengqada ini adalah hukumnya wajib untuk segera dikerjakan, lakana makana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamna'uha minal qada. Pasti keadaan posisi Rasulullah SAW ya sebagai Rasul, maka ini bukan sebagai penghalangnya Siti Aisyah untuk mengqada. Ya, jadi bukan sebagai penghalangnya Siti Aisyah untuk mengqada. Kenapa? Li'anna hadza makan la yamna'u minal wajibat, karena posisi kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan dijadikan sebagai penghalang untuk melakukan sesuatu yang wajib, apalagi ini mengqadanya. Ya, jadi jangan sampai terhalang dia tidak melaksanakan sholat, jangan sampai terhalang dia melakukan saum, karena posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sebagai penghalang. Itu jawabannya. Idzan qauluha ya au qauluha fama astati'u, maka dengan demikian perkataan fama astati'u laisal murad, bukanlah yang dimaksud kalimat tersebut itu bihi nafil qudrah al badiniyah, bukanlah menafikan kemampuan secara fisik. Fisik sehat, gitu kan? Bukan maksudnya bukan karena fisiknya tidak sehat, bukan itu, ya. Kata Syekh, walakin al-qudrah allati yuradu biha, sekarang yang dimaksud dengan al-qudrah, yang dimaksud dengan kemampuan di sini, allati yuradu biha, yang dimaksud dengannya itu mura'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saking perhatiannya Siti Aisyah kepada seorang suami, gitu maksudnya. Saking perhatiannya, betul-betul menjaga hak seorang istri kepada suami, gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian ya kalimat fama astati'u. Karena mura'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan menafikan dia secara fisik gak mampu untuk mengqadha saum, bukan itu masalahnya. Tapi karena mura'ah. Dan begitu pula mura'ah di sini kata Syekh la tasqutul wajib. Ya. Kita saking perhatiannya sehingga menggugurkan kewajiban untuk mengqadha saum, bukan itu, tetap mengqadha saum wajib. Dan mura'ahnya juga tetap berjalan, gitu ya. Perhatiannya seorang istri kepada suami tetap berjalan, gitu. Nah, di sini jelas bahwasanya mura'ah di sini tidaklah menggugurkan sebuah kewajiban, yaitu kewajiban Siti Aisyah untuk mengqadha saum. Itu yang pertama, jawaban pertama, ya. Kemudian amal iradus tsani, adapun sisi yang kedua, muncul pertanyaan yang kedua, fal jawab, apa jawabannya? Di sini ada dua sisi, ada dua jawaban, min wajhain. Al wajhul awal, yang pertama, annahu yub'idu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu bima yakunu li Aisyah. Dan bukan nggak mungkin, maksudnya sangat jauh, gitu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kondisinya di rumah, ya, bagaimana Siti Aisyah. Itu sangat jauh sekali kalau seandainya Nabi SAW tidak tahu bagaimana kondisi Siti Aisyah. Kehidupan Siti Aisyah sama istrinya pasti tahu. Wa hiya zawjatuhu, dan dia adalah seorang istrinya. Salah satu istrinya, wa ahabun nisa ilaih, dan istri yang paling dicintainya, ya. Wa yub'idu jiddan, sangat jauh sekali. Ala ya'lama anna tu'akhir, sangat jauh sekali kalau ya Nabi SAW tidak mengetahui bahwasanya Siti Aisyah mengakhiri qadanya, mengakhiri qada saumnya. Sangat jauh sekali, gitu ya. Nabi tidak tahu, gitu ya, ketika Siti Aisyah mengakhirkan qada saumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ala fard anna Nabi SAW lam yakun ya'lam, ya. Dan tentu harus diperhatikan bahwa Nabi SAW ya lam yakun ya'lam, tidak menjadi maksudnya tidaklah sesuatu beliau ya mengetahuinya. Memang wajar saja seorang, ya, bisa jadi terjadi, ya, Nabi tidak mengetahuinya. Fa inna Allah Ta'ala qad alim, dan ingat bahwasanya walaupun Nabi SAW tidak mengetahui, tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan itu adalah ada
pada masa-masa ya turunnya wahyu gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, wallahu taala la yuqiru ahadan ala khata, dan ingat bahwasanya ketika ya apa yang dilakukan oleh para sahabat dan termasuk salah satu istrinya, bila mana ada dalam kesalahan ketika dilakukan oleh para sahabat dan para istri Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan ya, tidaklah menyetujuinya gitu ya, tidaklah membiarkan dalam keadaan salah. Ya, fi zamanil wahyi, pada masa wahyu. Tidak mungkin membiarkan dalam keadaan salah, sementara kan Siti Aisyah ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya di dalam apa namanya, di dalam hadis tersebut ya, dan Siti Aisyah menyebutkannya, fama astati wa an aqdiu ila fi sya'ban wa dzalika limakani Rasulullah sallam. Nah, maka di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, Syekh menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan ya di zaman wahyu, membiarkan para sahabat dalam keadaan ya salah gitu ya. Nah, maka di sini wad dalilu ala anna Allah la yukiru ahadan ala khata fi zamanil wahyi ya qaulus sahabah kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Ya. Di sini ya, sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyetujui salah sesuatu di antara para sahabat di atas kesalahan pada masa-masa wahyu, maka para sahabat pernah mengatakan kunna na'zil, kami ini ya na'zil di sini uzl ya, menyendiri ataupun apa ya menyendiri, maksudnya dalam arti na'zil di sini kami uzlah gitu ya, sementara Al-Qur'an masih turun gitu. Maksudnya ya melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu, kemudian kalau Nabi SAW mengikrarkan, menyetujuinya, berarti itu sebagai ya sebagai apa, sebagai hukum, sebagai salah satu di antara sunnah Nabi SAW gitu ya. Dan sementara Al-Quran masih turun ya. Kemudian saya melanjutkan sedikit lagi ya pembahasan kita, wa wajhuhu annahum istadallu bi iqrarillahi lahum ala zawajil uzl. Nah, di sini bahwasanya mereka berdalil iqrarullahi lahum ya, iqrarullah ya, Allah Subhanahu wa taala menyetujui mereka ala zawajil uzl, berarti membolehkan al uzl. Jadi istilahnya uzl ini sesuatu yang dia melakukan ya, mungkin Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahunya di akhir kita. Kama anna fil Qur'an ma yadullu ala anna Allah la yukiru ahadan 'alal khata fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'an bahwa apa yang ditunjukkan ya oleh Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan salah satu di antara para sahabat berada di atas kesalahan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ya, mereka ya yastakhfuna minan nas ya. Mereka tidaklah takut ya. Mereka merasa takut gitu di hadapan manusia. Namun mereka tidaklah takut di sisi Allah, padahal Allah bersama mereka. Ya, ketika mereka melakukan sesuatu mereka ya merasa takut di hadapan orang, tapi kenapa ketika berbuat salah mereka tidak merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha melihat. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka ini jelas haulal qaum la yu'lamu anhum. Tentunya ini adalah sebuah kaum yang tidak diketahui dari mereka, li annahum yastakhfuna, mereka ya sembunyi-sembunyi ya. Mereka sembunyi-sembunyi di hadapan orang untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak sembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fannasu la ya'lamuna anhum. Maka di sini orang-orang tidaklah tahu ya keadaan mereka, lakin Allah Subhanahu wa taala ya'lam. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Fabayyana ma yubayyitunahu faqal. Maka jelas di sini apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sirkan. Faqala id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka menyembunyikan sesuatu yang ya tidak diridhoi dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka perbuat.
fannasu la ya'lamuna walakin Allah ya'lam. Ya, bahwasanya orang-orang tidaklah mereka tahu tetapi Allah Maha tahu. Wala makana hadal amru la yardahu bayyanahu. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Fahadil ayatu wadihatun fi anna Allah la yuqiru ahadan al khata fi ahdi nubuwah. Dan ini adalah sebagai dalil ayat ini sebuah kejelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan salah satu di antara para sahabat di atas kesalahan di masa kenabian, di masa zamannya wahyu. Nah, itu di antaranya para santri yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala akhir dari ya pembahasan tentang apa wa yakhruju al-amru anil fariyati ila tarahi. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum wa jazakumullah wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.